warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat Bu, selamat. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Baik. Wahyu sehat ya Wahyu ya? Alhamdulillah, Bu. Iya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Amin. Masih ingatkah pelajaran kita minggu lalu? Masih. Pelajaran minggu lalu tentang apa? Cerpen. Cerpen. Cerpennya kenapa? Menulis cerpen. Ya, menulis cerpen. Nah, kelihatan tidak yang Bu ini share? Halo? Lihat. PowerPoint-nya Bu ini terlihat ya? Ya. Iya, minggu lalu kita sudah belajar tentang menulis cerpen. Nah, hari ini karena minggu lalu masih banyak yang kurang benar, masih ada yang salah, tapi tidak apa-apa. Hari ini kita mengulang lagi tentang menulis cerpen. Ya, coba yang halaman pertama ini tulisannya apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Terima kasih. English SPD. Iya, terima kasih. Kemudian ini adalah KD yang akan kita pelajari ya. Menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek, kemudian mengkonstruksi sebuah cerita pendek dengan memerhatikan unsur pembangun, mengkonstruksi. Jadi hari ini kalian masih membuat cerpen, hanya saja nanti kita belajar tentang strukturnya. Kalau 2 minggu yang lalu sudah unsur, hari ini struktur. Jadi nanti kalian akan lebih mudah ya. Turunnya adalah siswa dapat menulis cerpen berdasarkan unsur dan struktur pembangun cerpen. Ya, berdasarkan ini. Jadi ada unsurnya, ada strukturnya. Kemudian yang lebih penting nanti cerpennya itu tetap berdasarkan lagu yang kalian dengar, ya. Terus kenapa sih kita belajar menulis cerpen? Kira-kira manfaat kita menulis cerpen apa? Kita menambah wawasan, apresiasi sastra, kemudian memperoleh hiburan. Kemudian nanti suatu hari mungkin kalian akan menjadi seorang penulis, siapa tahu ya. Terus lagi minggu lalu Bu Eni sudah memberikan contoh cerpen yang Bu Eni buat sendiri berjudul Nama. Ya, Nama sudah dibaca ya? Belum. Kenapa belum? Dulu ya. Kemarin kita sudah menganalisis unsurnya, hari ini kita menganalisis strukturnya. Struktur ada berapa? 6. Di situ ya bisa kalian baca ada abstraksi, orientasi, komplikasi, terus Evaluasi. terus Resolusi. terakhir Kode. iya, koda. Ya, abstraksi ini dengan pemaparan awal, jadi cerita kalian nanti tidak langsung ke pemaparan awalnya. Kemudian ada orientasi, pengenalan latarnya, tempatnya di mana, tokohnya di mana, siapa. Terus komplikasi, masalah awal. Kemudian resolusi nanti puncak. Kemudian evaluasi nanti adalah akhir ceritanya bagaimana. Evaluasi puncak, resolusi baru akhir ceritanya bagaimana. Kemudian terakhir koda adalah amanat ya. Jadi selain nanti kalian membuat cerpen berdasarkan unsurnya, kalian harus ada strukturnya ya. Kira-kira
itu nanti di bagian-bagian, berarti paling tidak nanti cerpen kalian ada 6 paragraf, harus lebih ya. Jadi tugasnya nanti adalah kalian memperbaiki cerpen kalian minggu kemarin ya. Tetap mendengarkan lagunya sama. Jika kalian mengalami kesulitan dalam mengembangkan ceritanya, bisa kalian gunakan cerita dalam lagu itu ya. Dengarkan lagu, cari tahu baik-baik apa isi lagu, kemudian dibuat cerita. Bu Eni beri waktu 20 menit, jadi kira-kira nanti jam 9 kurang 10 kalian masuk lagi ya, dan segera dikirim cerpennya. Tadi yang Bu Eni beri ulasan itu seperti Wahyu itu terlalu sedikit, masa cerpen hanya 2 paragraf atau berapa paragraf itu. Diperbaiki lagi. Yang belum mengirim cerpen segera dikirim. Ya, ada pertanyaan? Iya. Berarti jam 9 kurang 10 nanti lagi ya. Ya, Terus Bu. nanti ada yang Bu Eni minta untuk membacakan cerpennya. Nanti yang lain menanggapi. Silahkan ini live dulu, kerjakan tugasnya, dengarkan lagunya, sampai ceritanya seperti apa, dan ketika menyusun cerpen perhatikan unsur dan struktur. Ya, tadi kalian sudah mendengarkan cerpen, sebelumnya sudah menyimak apa penjelasan Bu Eni tentang unsur dan struktur cerpen. Kemudian tadi ada yang sudah mengirim cerpen. Bu Eni minta sekarang ada salah satu siswa yang membacakan hasil cerpennya. Siapa ya kira-kira ya? Bu Eni tunjuk saja ya. Coba Ria, silakan dibacakan Ria. Lebih dari Mawar Jejong. Minggu 4 Oktober pagi itu dia datang menjemputku untuk jalan-jalan. Dia datang menggunakan baju yang serba hitam dengan mobil putihnya. Dia turun dari mobilnya dan menghampiri sebuah rumah yang berwarna hijau dan mengetuk rumah itu. Leanya ada kok Kak, bentar kita panggilin. Kak Lia, dia cari Kak Daniel di depan. Lia keluar dari kamar dengan pakaian serba putih yang dia berjalan ke dalam rumah menemui kekasihnya. Lia dan Daniel pun tiba di sebuah taman saat mulai jalan-jalan. Daniel pun berjongkok di depan Lia. Mau gak kamu jadi istri aku? Apa sih tiba-tiba banget? Biar kalau udah nikah ketemu tiap hari. Oh, jadi ini alasan kamu maksa aku ganti baju. Ya, dari sana aja sih, kan momen spesial. Bagi karena sudah dilamar Daniel kekasihnya. Selesai. Ada yang ingin berkomentar? Coba Sisri beri komentar tentang cerpennya Ria. Sisri. Gak ada ekspresinya, kurang jelas percakapannya, Bu. Oh, tidak ada ekspresinya, percakapannya kurang jelas, jadi tidak tahu ya siapa itu yang berbicara, tokohnya siapa saja, Ya, kurang Bu. jelas ya. Baik, bisa ya. Baik, Ria, cerpen kamu, ide kamu sudah bagus, terinspirasi dari Mawar The Jong. Ya, hanya saja percakapannya itu kurang jelas. Siapa yang berbicara? Jadi kamu terus saja ya membacanya dan ceritanya. Bu ini kan sudah melihat cerpen kamu ya. Seperti itu Ria ya. Hari ini kita belajar tentang menulis cerpen dan berdasarkan lagu serta harus menuliskan unsur dan struktur. Ya, Bu ini harap kalian yang cerpen tadi masih salah atau masih bingung pengembangan ceritanya segera ditulis, segera direvisi, kemudian di print ya, cerpennya itu di print dikirimkan ke sekolah. Ya, baik Bu, ini tutup ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menunggu Bu Eni ya. Bu Eni tunggu tugasnya. Tetap sehat, tetap semangat ya. Dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.